Halo, perkenalkan nama saya Agustini Sira, NIM 3120101031. Saya dari kelas A sore, semester 2, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan contoh literasi digital di lingkungan keluarga. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dari Bapak Al-Hasadi Alimin, Magister Pendidikan. Awalnya, kehadiran teknologi digital di rumah disambut antusias oleh seluruh anggota keluarga. Tetapi, lama-kelamaan, anak dan remaja membiarkan dirinya hidup dalam dunia maya yang dianggapnya lebih menarik ketimbang dunia nyata. Nah, penting bagi orang tua untuk melakukan pengawasan agar dapat mengurangi dampak negatif dari teknologi digital. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu literasi digital di lingkungan keluarga. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan ataupun para orang tua sendiri agar dapat menanamkan literasi digital pada anggota keluarganya, sehingga lebih banyak manfaat yang dapat diraih dan meminimalkan dampak negatif teknologi digital. 1. Meningkatkan pengetahuan orang tua. Orang tua seharusnya tahu situs-situs apakah yang memberi manfaat di internet bagi anggota keluarga dan situs apa yang dapat merugikan bagi mereka. Demikian, orang tua dapat mengarahkan anggota keluarga untuk menggunakan akses internet secara sehat. Karena mereka tidak bisa menghindari tuntunan zaman untuk selalu menambah pengetahuan mereka tentang teknologi digital. Jika hal ini terjadi dan tidak dilakukan, orang tua akan kesulitan untuk memberikan tuntunan bagi anak-anak mereka dan tidak bisa melindungi mereka dari dampak negatif penggunaan teknologi digital. Dengan kata lain, orang tua perlu belajar memahami teknologi digital secara terus-menerus. Contohnya, yaitu orang tua dapat membatasi jam bermain gadget anak atau game online yang sekarang ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Orang tua berperan dalam pengawasan sehari-hari anak di dalam lingkungan keluarga, agar anak jadi terbiasa dalam pantauan orang tua dalam kehidupan sehari-harinya. Karena biasanya, anak kalau diberikan dan tidak ada teguran dari orang tua, anak semakin mau menghabiskan waktu untuk bermain gadget dan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, yaitu komitmen menggunakan teknologi digital yang sehat. Komitmen yang tinggi dari segenap anggota keluarga, terutama orang tua, pada tata cara menggunakan teknologi digital patut mendapat perhatian lebih. Orang tua seharusnya bisa membuat aturan yang dapat dipatuhi bersama dalam penggunaan teknologi digital. Misalnya, seluruh anggota keluarga tidak boleh menggunakan gawai pada saat makan atau tidak membuka situs yang tidak bermanfaat. Membatasi jam gawai, terutama pada saat jam belajar anak-anak.
Penegakan aturan ini harusnya diawali dari para orang tua sendiri. Seringkali kita melihat orang tua berusaha menerapkan aturan ketat penggunaan teknologi digital pada anak-anaknya, tetapi justru mereka sendiri yang selalu melanggarnya. Hal ini akan menyebabkan kurangnya respek dari anak-anak terhadap orang tuanya. Contoh cara menerapkannya. Yang pertama, meminimalisir penggunaan ponsel di rumah. Ingatlah selalu bahwa orang tua sudah di rumah. Itu adalah waktu untuk bersama keluarga. Berinteraksi dan berkegiatanlah secara nyata dengan keluarga. Akan pun juga akan senang karena mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Yang kedua yaitu gadget bukan penyelesaian masalah. Seringkali terjadi jika anak rewel, sebaiknya jangan berikan gadget kepada mereka, karena itu bukanlah penyelesaian masalahnya. Lalu, tanyakanlah kepada anak apa yang mereka inginkan atau rasakan ketimbang melimpahkannya pada benda yang bisa membuat anak ketagihan dan ketergantungan. Dengan adanya komunikasi yang baik dari orang tua kepada anak, akan tercipta saling mengerti di antara keduanya. Yang ketiga, batasi main game dan penggunaan media sosial. Hal ini sering terjadi dalam anggota keluarga. Jadi, cara menerapkannya yaitu jangan mengacuhkan anggota keluarga yang ada secara nyata di depan Anda. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan satu pihak. Yang keempat, berkegiatan secara kreatif di rumah bersama anak-anak. Alih-alih menyenangkan anak dengan gadget, seharusnya orang tua bisa melibatkan anak, bukan sekedar menyuruh untuk membantu pekerjaan rumah dengan cara kreatif. Yang kelima, mengembangkan ide penggunaan internet yang baik. Misalnya, memberikan medali atau stiker kepada anak yang bisa dalam seminggu menyelesaikan pekerjaan rumah minimal 5 kali sehari. Poin yang kedua yaitu peran keluarga dan literasi digital. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan pendidikan, kepribadian, dan nilai-nilai moral lainnya. Keluarga adalah yang akan menjadi contoh pertama, dan orang tualah yang akan menjadi teladan dalam kehidupan anak. Tempat yang terbaik untuk menumbuhkan minat dan mengembangkan kebiasaan membaca adalah di rumah, terutama karena suasana kekeluargaan itu perhatian, kasih sayang, dan teladan yang diberikan secara langsung oleh orang tua akan membekas di ingatan anak selama hidupnya.
Maka, wajar jika orang mengatakan peranggi anak merupakan cerminan dari pola kehidupan keluarga dan masyarakat tempat anak tinggal. Perhatian, kasih sayang, dan teladan yang diberikan secara langsung oleh orang tua akan membekas di ingatan anak selama hidupnya. Anak akan banyak bertanya tentang kegiatan literasi, dan akhirnya mereka nyaman dan terbiasa dalam kehidupan mereka dengan budaya literasi. Kesimpulannya, peran orang tua dalam menanamkan literasi dalam keluarga bukan dengan cara drill atau paksaan, tetapi melalui contoh langsung dan keteladanan. Melalui contoh dan keteladanan dalam keluarga akan merangsang timbulnya rasa ketertarikan anak untuk lebih mengenal, mengetahui, dan memahami kegiatan literasi. Orang tua dituntut untuk dapat mengemas berbagai kegiatan literasi digital yang menyenangkan, menarik, dan menantang anak. Lingkungan literasi yang dibangun oleh orang tua memberikan stimulus literasi yang lebih berfokus kepada rangsangan literasi visual dan verbal, agar anak dapat menggunakannya secara optimal untuk mengekspresikan gagasan dan ide yang ada dalam pikirannya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang literasi digital di lingkungan keluarga. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.